Jadi habis sembahyang neken hita jolo. Habis sembahyang Jumat mangopi kombur-kombur. Apa tuh? Guri pudo burjuni rohami lau madonganiang di borngini di tiop hoai datang aki lau paposon rohaki HP terbutuh masure itu ay nang parame ame amonmu au habe nay muru kau alay dang tardo kau hacit niro haki ay boa sama itu sogori pambahenanmu tuau Dumulen rohaki lama kahologi go madau siarau HP holan di bibir do itu holong ni rohabi tuau terhirim rohaki di baga-baga bituau ay nang terpilih tau di gong terkirim rohaki di baga-baga bituau ay nang terpilih tau di gong. Selamat siang menjelang sore tuh sahabat-sahabatku, rekan-rekan, kup-kup kusasudena nadi utara di Pangarat to. Hari ini aku mau ke ladang. Jadi kenapa aku sebut ladang? Aku jualan online. Jadi ada banyak cara orang mencari nafkah. Ya, ada sebagai petani, ada sebagai pedagang. Ya, tak terkecuali dengan saya pedagang online. Di samping saya endorsement, di samping saya bernyanyi di panggung, di samping saya juga main drama. Nanti insya Allah di bulan 10 kita akan mulai buat drama yang baru. Saya juga jualan online. Jadi jualan online bisa dibilang aku khusus itu menjual produk alat-alat live karaoke seperti speaker, mic, ada juga barang-barang elektronik lainnya. Jadi pokoknya siapapun yang butuh sejenis elektronik, speaker yang mau ukurannya berapa, mau dipakai untuk KPK, mau dipakai untuk keluarga atau dipakai kantor, itu semua ada sama kita. Jadi tergantung kebutuhannya, alatnya mau dipakai di mana. Kemudian soal harga, biasanya kalau jualan saya lebih mengutamakan kualitas. Jadi harga agak berbeda sedikit, lebih tinggi dibanding harga orang lain, tapi kualitasnya bisa kita jamin. Jadi itulah yang penting kita mau berusaha. Selagi kita mau berusaha dan sabar dan niatnya baik, insya Allah akan ada rezeki itu untuk kita. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah dengan keadaan. Contohnya ketika dia diuji dalam usahanya mendapat masalah, bukan berarti kita harus menjadikan diri kita orang yang sial atau mungkin gak punya rezeki. Tapi selagi kita punya niat dengan tujuan yang baik, yang namanya ketika kita berusaha kerja keras tanpa lelah, akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi begitulah hidup. Kemudian ketika kita mau berusaha, jangan terlalu fokus mendapatkan keuntungan besar. Jalani aja dulu pekerjaan itu, jalani aja dulu usaha itu. Soal hasil itu nanti. Yang penting mungkin biar di awal dapat sedikit tapi berkah, tapi dia pendapatannya stabil. Kalau terlalu viral atau terlalu ramai, itu juga nggak, menurut aku sih nggak begitu bagus, karena sifat yang viral dan ramai itu sesaat. Jadi
Tetaplah semangat dalam berusaha, tetaplah berusaha mencari pekerjaan atau mengerjakan sesuatu hal yang bisa menghasilkan uang. Karena tujuan hidup ini di dunia ini kita mencari nafkah, mencari uang. Ketika kita udah punya uang, apapun kebutuhan bisa kita penuhi, termasuk masalah kebutuhan nafkah, untuk kebutuhan pokok, termasuk juga primer dan lux. Contohnya pingin beli sepeda motor, kita cari duitnya dulu. Pingin beli mobil, kita cari duitnya dulu. Dan begitulah berkembang. Kemudian dalam hidup ini kita harus punya target. Ketika kita sudah kerja, menabunglah dengan hemat, tidak menggunakan uang dengan boros, dan mengeluarkan uang dengan hal yang tak begitu penting. Seperti prinsip saya biasanya kalau mendapatkan hasil keuntungan walaupun sedikit, saya bagi. Oh ini uang untuk kredit, yang uang ini untuk program saya, yang uang ini untuk modal. Dan begitu dia ada dia target. Jadi target saya bulan depan saya harus memiliki belanjaan produk yang seperti ini. Jadi itulah hidup, kita memang harus punya niat, prinsip, planning atau perencanaan. Kemudian kita harus punya prospek, artinya tujuan ke depan. Kemudian inovasi. Kenapa inovasi? Kita harus menciptakan sesuatu hal yang baru. Kalau dalam dagang itu menghadirkan produk-produk yang lebih bagus lagi dari sebelumnya. Itulah. Mungkin bagi Anda yang bekerja keras, ini termasuk nasihat atau motivasi yang sangat baik untuk tetap semangat dalam berusaha dan bekerja. Cocok? Ya, intinya tetap semangat dalam menjalani hidup, tetap berusaha, jangan pernah menyerah ketika dihadapkan dengan cobaan. Segala sesuatunya dalam pekerjaan, dalam usaha pasti ada risiko. Jadi kita jangan memikirkan risikonya nanti begini, begitu. Yang pasti tetap jalani aja dulu usaha kita itu, jual produk atau kerja. Nanti hasilnya banyak sedikitnya akan ada. Kemudian sedikit banyaknya rezeki yang kita dapatkan harus kita syukuri, karena sudah ada pasenya, ada bagian-bagiannya. Jadi sedikit kalau berkah, ya lebih baik, lebih bagus lagi disyukuri daripada banyak tapi nggak berkah, menghasilkan mudarat dan ada ada naasnya, ya ngapain? Terseni menggunakan menguluan. Mudah-mudahan